Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Zainuri di lapakkode.net. Kali ini kita akan bahas tentang adminnya e-learning yang ada di kursus kemarin di LKP, dimana untuk pembukanya, untuk bagian websitenya, halaman depannya kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang halaman admin. Langsung saja kita login di halaman admin. Untuk di halaman admin ada beberapa menu. Di depan ini ada kelas, kemudian ada pengunjung, ada peserta dan materi. Sudah ada 7 kelas. Sampai saat ini sudah ada 253 pengunjung. Kemudian ada 6 peserta dan 5 materi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kelas. Ada menu kelas. Di dalam menu kelas ini ada beberapa ada tabel, kemudian ada di dalamnya ada tipe, ada instruktur, ada nama kelas, ada keterangan, ada harga, link Shopee, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, status dan aksi. Di tipe itu ada reguler dan non reguler. Jadi dua fungsi ini, dua tipe ini sudah membedakan dua kelas yang berbeda dengan tipe reguler dan non reguler. Jika tipe reguler berarti kelas tersebut adalah kelas yang pesertanya adalah biaya mandiri. Jadi untuk pembiayaan pengikuti kelas tersebut itu harus bayar sendiri, ya, gitu ya namanya. Kemudian untuk non reguler itu merupakan kelas yang bisa didanai atau pembayarannya itu dari pihak lain. Nah, kebetulan di sistem ini itu menggunakan Shopee. Jadi vouchernya kita beli di Shopee, kemudian kita daftar di sini untuk aktivasi kelasnya. Langsung saja, ketika ingin menambah kelas atau keterangannya dulu ya. Nah, saya lanjutkan keterangan. Di keterangan ini itu merupakan keterangan kelas. Jadi kelasnya itu misalkan di sini nama kelasnya mudahnya belajar desain grafis dengan CorelDRAW, misalkan begitu. Nah, di sini keterangannya itu tentang membahas apa sih CorelDRAW. Di sini kelas ini membahas apa saja. Jadi mulai dari awal sampai dengan selesai. Kemudian ada biaya atau harga. Kemudian ada link Shopee karena ini kelas reguler berarti langsung bayar langsung ke admin yang bersangkutan. Kemudian ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian status ini sekarang lagi aktif, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan sebuah kelas itu. Kemudian aksi di sini ada voucher. Jadi ini voucher yang digunakan untuk mengaktifkan kelas. Ketika siswa daftar, maka ketika ingin masuk ke kelas dia harus mengaktifkan voucher itu. Kemudian kita masuk ke tambah kelas. Nah, di sini di tambah kelas ini itu ada pertama reguler dan non reguler. Tadi sudah saya jelaskan bahwa reguler itu artinya bahwa dia adalah biaya sendiri pesertanya untuk mengikuti kelas tersebut, dan non reguler itu merupakan kelas yang biayanya bisa dibiayai oleh pihak ketiga. Nah, saat ini kan prakerja itu, jadi platform lah istilahnya. Kemudian instruktur bisa milih instrukturnya siapa. Nah, instruktur ini dia pilihan. Sifatnya pilihan mengikuti instruktur yang di sini. Jadi sebelum membuat kelas, alangkah baiknya kita menambahkan instruktur terlebih dahulu. Jadi instrukturnya silakan ditambahkan. Nah,
Nama instruktur, nomor HP ini seperti biasa. Username, password ini silakan diisi. Kemudian fotonya kalau perlu untuk tampil di halaman instruktur. Nah, di sini username dan admin ini, username dan password ini maksud saya itu merupakan username dan password yang nantinya digunakan oleh instruktur untuk login di halamannya. Jadi sistem ini itu ada admin, ada instruktur, dan juga ada peserta yang bisa masuk ke halaman e-learning ini. Oke, seperti biasa ini isinya. Kalau silakan diisi, ini sudah ada sampel datanya. Nah, kita kembali ke kelas. Tadi kita coba untuk menambahkan kelas baru, jadi klik tambah. Jadi nanti silakan dipilih reguler atau non reguler. Anggap saja ini non reguler. Kemudian pesertanya silakan dipilih, misalkan Alvita Kumalasari ini. Kemudian nama kelasnya ini adalah nama kelas yang nanti tampil di kelas ini. Nah, kelasnya ini mudahnya belajar dan seperti ini. Nah, ini silakan ditulis di sini tema nama kelasnya. Kemudian keterangan kelas itu adalah deskripsi nanti ketika kelas ini diklik. Nah, di sini akan muncul deskripsinya. Jadi deskripsi ini itu diperoleh dari keterangan kelas di sini. Kemudian ada harga. Kemudian ada link Shopee. Link Shopee ini kita menggunakan platform Shopee. Kalau ternyata dia non reguler, berarti silakan link Shopee-nya ini di URL-nya dipaste di sini. Ya. Jadi kalau sudah punya Shopee, nah, seperti ini, silakan. Kemudian misalkan kursus apa ya? Nah, saja ini adalah anggap saja ini adalah kurs apa? Linknya ini misalkan. Nah, ini yang ini, nah, link di atas ini nanti diklik dan dimasukkan ke sini, di copy ya, maksud saya, di copy dimasukkan ke sini. Kemudian aktifkan kelas, ini ya atau tidak. Secara default ketika kita ngisi dia langsung aktif. Kemudian selanjutnya ada tanggal mulai. Ini ada tanggal mulai pelaksanaannya kelasnya secara daring ini. Kemudian di sini tanggal selesai. Kemudian foto kelas, kalau ada banner kelas, misalkan ada banner seperti ini tadi. Saya tutup dulu ini. Nah, ada gambar seperti ini. Ya, gambar ini. Nah, gambar itu diperoleh dari sini. Jadi ini gambarnya dipilih dulu. Oke, setelah itu bisa klik simpan. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat kelas, misalkan saya pilih yang paling atas ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini dengan harga tanggal mulai yang sudah diisi. Kemudian di sini ada edit. Kalau pengen edit ada kesalahan kita bisa edit, kemudian hapus. Nah, yang paling penting di sini adalah voucher ini. Nah, di sini karena kelasnya reguler, maka voucher itu bisa diberikan karena vouchernya tidak. Jadi ada dua tipe ya. Kalau non reguler itu berarti vouchernya diperoleh dari pihak ketiga, Shopee atau sejenisnya. Kalau yang reguler itu artinya si sistem ini atau si pihak LPK-nya itu dia memberikan voucher itu langsung kepada peserta. Jadi bedanya itu. Kalau reguler berarti vouchernya itu langsung dari lembaga pelatihan atau LKP. Tapi kalau non reguler berarti vouchernya itu diperoleh dari pihak ketiga atau platform. Gitu. Nah, karena non reguler kita bisa atur
kita bisa atur memberikan voucher itu ke siapa. Nah, misalkan ini, nah, kita kasih voucher dia, voucher reguler. Nah, ini dia sudah bisa dapat. Jadi kalau pesertanya itu daftar mandiri, tidak lewat maksudnya membayar sendiri, tidak lewat Shopee atau sejenisnya, maka vouchernya kita berikan. Nah, kalau Sulaiman Hadi ini, peserta ini pengen login masuk ke kelas yang kita pilih tadi, maka kita harus memberikan kode voucher ini ke Hadi Sulaiman. Gitu. Nah, kita juga bisa nambah voucher lewat ini. Jadi tambah voucher bisa. Nanti di bawah akan nambah voucher. Nah, ini dengan kosong. Tadi terakhir adalah 46, ini 47. Kemudian kita juga bisa cetak. Nah, di kelas ini adalah kelas mudahnya belajar desain grafis dengan Corel. Ini ada daftar vouchernya. Kemudian kalau ada namanya, artinya voucher itu sudah dipakai atau sudah diaktifkan oleh peserta tersebut. Kemudian aksesnya kapan? Untuk akses ke kelas, aktivasinya voucher. Kalau tadi Sulaiman kita sudah berikan, tapi di sini aktivasinya belum ada, artinya kita sudah memberikan voucher tapi si pesertanya Hadi Sulaiman ini dia belum login dan mengaktifkan voucher. Itu jadi bedanya itu. Oke, ini bisa kita cetak atau kita bisa berikan ke, kalau yang kelas non reguler ini kita bisa berikan ke pihak ketiga atau platform atau Shopee lah misalkan gitu. Oke, kita kembali ke adminnya e-learning yang LKP. Tadi kita sudah bahas tentang voucher. Kemudian apa lagi ya, kira-kira itu. Kemudian ini instruktur seperti biasa untuk menambahkan ini peserta. Nah, ini peserta. Ini bisa dihapus. Kemudian ini ada laporan kelas. Nah, jadi di sini satu kelas, satu instruktur itu bisa masuk lebih dari satu atau membuat lebih dari satu kelas. Kita bisa atur. Ya, jadi satu instruktur itu bisa lebih dari satu kelas. Ini. Kemudian ini ada aktivitas. Ini adalah recordnya si siswa. Jadi misalkan siswa itu atau peserta itu dia sudah ngapain saja. Misalkan kita cari yang ini Rizky Purna Pratama, kita masukkan di sini. Ya. Harus typing ya. Rizky, nah ini Rizka. Nah, ini sudah ada rekodnya. Berarti Rizka ini sudah apa saja bisa dilihat. Kemudian ini master artikel, ini untuk bagian websitenya bisa diatur, bisa diisi. Mungkin sementara itu ya, websitenya akan kita bahas di video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kita sudah bahas tentang kelas dengan detailnya, voucher dan lain-lain. Kemudian ada instruktur, peserta, kemudian ada laporan per kelas, laporan peserta. Nah, ini sudah ada aktivitasnya. Ini berarti kalau 0 berarti dia belum ada aktivitas sama sekali. Kemudian aktivitas peserta ini secara keseluruhan. Oke, sementara itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.